Sinopsis Ayahku Pulang. Kisah sebuah tragis keluarga di malam hari raya. Seorang ibu yang masih mengharapkan suaminya pulang setelah 20 tahun meninggalkan ia dan anaknya. Hari-harinya diisi dengan pengharapan agar suaminya pulang dan rumah tangganya kembali sempurna. Tapi lain dengan anak sulungnya. Ia menyimpan dendam yang dalam kepada ayahnya karena telah tega meninggalkan keluarganya sehingga hidup mereka menderita dan tersiksa. Tak disangka di malam itu ayahnya pulang. Ibu dan kedua adiknya menyambut dengan bahagia. Tapi tidak dengan si sulung yang sudah sangat murka dan tidak bisa menerima kembali ayahnya. Ayahnya yang sudah tua dan jatuh miskin tidak sanggup menerima penolakan si sulung, memutuskan untuk pergi dan tak kembali. Susunan tim produksi teater Muda Berkibar. Pimpinan produksi Furkan, sutradara Beni Arona, Asrada Uswatun Hasan, penata artistik Munzir Jojo Burhan, penata lighting Naura Nadia Ulfa, penata musik Alfanza Jeffrey, penata kostum Uswatun Hasanah, penata rias Ari Munazar, aktor Muksalmina Charnova Dinda Natasha, Furkan Akmalia Beni Aron. Selamat menyaksikan. Malam hari raya, Zainal. Dengarlah, suara takbir itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, keesokan harinya hari raya. Selesai sholat, maampuni dosanya. kenapa masih mak ingat lagi masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita, Mak. Tapi mak rasa dia masih sangat ingat kepada kita, Zainal. Oh ya, Mak. Rahmati mana, Mak? Ramati sedang mengantarkan jahitan. Oh, Rahmati masih menerima upah jahitan, Mak. Bukankah seharusnya dia tidak perlu lagi uang sekarang? Biarlah, Zainal. Karena kalau nanti Rahmati sudah kawin, insya Allah kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Nah, padahal itu mengatakan kalau penghasilan selama ini tidak cukup untuk biaya kita sekeluarga, kan, Mak? Oh ya, bagaimana dengan lamaran itu, Mak?
Rahmati nampaknya belum mau bersuami, Zainal. Tapi pihak orang tua dari lelaki itu terus saja mendesak Mak. Apa salahnya, Ma? Mereka kan uangnya banyak. Uang, Zainal? Maaf, Ma. Bukan maksudku mau jual adik itu sendiri. Aku kok jadi mata duitan begini ya? Ya, mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu dulu seorang hartawan. Dia mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur. Karena apa? Karena uang, Zainal. Tidak, Zainal. Mak tidak mau terkena dua kali. Mak tidak mau adikmu Rahmati bersuamikan seorang hartawan. Tidak, Zainal. Cukuplah Mak saja yang merasakannya bagaimana. Rahmati mesti bersuamikan dengan seorang yang berbudi tinggi. Mesti, Zainal. Iya, Ma. Betul. Tapi, Ma, kalau ada kedua-duanya, Ma, ada harta, ada budi. Di mana dicari, Zainal? Adikmu Rahmati itu kan hanya seorang gadis biasa. Apalagi dengan keadaan kita sekarang. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar lagi pun uang simpanan Mak yang terakhir akan habis. Ini semua karena ulah ayah. Hingga Rahmati pun menderita pula. Sejak kecil Rahmati sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi, Ma, kita harus mengatasi kesulitan ini, Ma. Harus. Ini adalah kewajibanku sebagai abangnya. Ya, aku harus giat lagi, Ma. Kalau saja aku punya uang 1 juta saja. Untuk perkawinan Rahmati, Mak rasa 500.000 saja sudah cukup, Zainal. Setelah Rahmati nanti, tibalah giliranmu, Zainal. Apa, Mak? Aku kawin. Belum bisa aku memikirkan kesenanganku saat ini, Mak. Sebelum adik-adikku dan Mak senang dan mengecap kebahagiaan atas jerih payahku nanti, Mak. Mak sudah merasa bahagia kalau kau juga bahagia, Zainal. Karena nasibku yang bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Malam hari raya ketika ia pergi itu, tak tahu apa yang harus Mak lakukan. Tapi Maimun lambat benar pulang hari ini, Mak. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena kalau tidak salah,
depan dia akan naik gaji. Apa, Mak? Maimun naik gaji? Maimun memang pintar ya, Mak? Tapi karena kita tidak mempunyai uang, kita tidak dapat melanjutkannya sekolah lagi. Tapi, Mak, kalau Maimun mau berusaha, aku yakin, Mak, Maimun pasti akan menjadi orang yang berharga di mata masyarakat, Mak. Zainal, siapa gadis yang sering melihat bersepeda bersamamu? Itu belum masak, Zainal. Siapa, Zainal? Bukan siapa-siapa, Mak. Cuma teman sekerja. Tapi Mak rasa dia cocok sekali untukmu. Ya walaupun Mak pikir dia bukanlah gadis yang rendah derajatnya seperti kita. Tapi kalau kau suka, Mak, untuk apa memikirkan kawin sekarang? Mungkin 10 tahun lagi nanti, Mak. Kalau semuanya sudah beres. iya. Tapi kalau nanti Rahmati sudah kawin, kau mesti juga kan? Iya, Mak. Kau kan lebih tua. Malam hari raya ketika dia pergi itu, ku peluk kalian anak-anakku semuanya. Hilang akalku. Sudahlah, Mak. Kenapa mengulang kaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bang? Tidak, Mak, Agak lambat hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi? kerja lembur, Mak. Tadi aku berbuka puasa bersama teman-teman di kantor. Tapi biarlah, Mak. Ini buat perkawinan Rahmati nanti. Rahmati mana, Mak? Rahmati sedang mengantarkan jahitan. Bang, tadi pagi waktu aku ke kantor, aku berjumpa dengan seorang tua yang sepertinya mirip dengan ayah. Ampunman juga cerita tadi, Bang. Ketika dia berbelanja di pasar, dia berjumpa dengan seorang tua yang kira-kira berumur 60 tahun. Dia sempat kaget juga, Bang, karena katanya orang itu seperti yang pernah dikenalnya. Katanya, Bang, orang itu serupa betul dengan Zaini Abdul Ghani. Iya, tapi kemudian dia menghilang di kerumunan orang banyak. tidak mungkin dia ada di sini, Mun. Mak kira juga dia sudah meninggal dunia. Atau ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia di Malaysia, Mak. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu, kata orang yang pernah melihat, dia punya toko yang sangat besar di sana.
Dan kata orang yang pernah melihat juga, kehidupannya sangat mewah. Hah, iya mewah, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak terdengar lagi kabar dari ayahnya. Apalagi setelah keadaan sekarang. Di mana kita dapat bertanya? Mak, bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Mak? Waktu ia masih muda, dia tak suka belajar. Tidak seperti kau, Maimun. Dia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu itu orang yang sangat disegani dulu itu. Dia suka meminjamkan uang ke sana dan kemari. Dan itulah Mun. sebabnya. Iya, Bang? Selama lebaran, berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. Sepertinya masih ada makanan yang belum Mak letakkan di atas meja. Sebentar ya, Mun. Iya, Mak. Mun. Maimun, Iya, Bang. Pak Tirto bertemu dengan orang itu kapan? Pak Tirto, ampun man, masukku mana dia? Katanya kemarin sore, Bang, jam 6:30. Lalu pakaiannya? Tidak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya hampir usang. Bang, kau masih ingat berapa ayat? Tidak ingat lagi aku. Seharusnya abang ingat, karena abang sudah umur 8 tahun. Tidak ingat lagi aku. Aku saja masih ingat, Bang, walaupun samar-samar. Sudah aku bilang kan, tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku melupakannya, Mun. Ada apa, Maimun? Ada yang sedang kau pikirkan? Mak, tadi Ampun Man banyak cerita tentang... Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Dari tadi kami menunggu kau, Rahmati. Tapi kenapa lama sekali, Nek? Makanlah dulu. Apa yang kau lihat dari luar? Oh, waktu saya lewat di situ tadi, Bang Zainal, dengarlah ceritaku dulu. Ya, aku dengar. Waktu saya lewat di situ tadi, ada orang tua di pinggir jalan ini. Dari jembatan sana, dia melihat-lihat ke rumah kita. Nampaknya dia seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semuanya pada diam? Orang tua Ramadi, bagaimana rupanya? Hari sudah agak gelap, jadi saya tidak begitu jelas melihatnya. Tapi orangnya tadi Sini, coba abang lihat.
Siapa, Mun? Tidak ada orang kelihatannya, Bang. Malam hari raya seperti ini, dia berlalu dulu itu. Mungkin Sudah lama. Lupakan saja apa yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenang-kenangan yang tak dapat mak lupakan. Nak, mungkinkah ia akan kembali juga? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Rahmati? Aina Mardia. Kau Aina Mardia. Bang Zaini. Engkau. Bang Zaini Abdul Ghani. Engkau banyak berubah, Bang. Aku berubah, Aina Mardia. 20 tahun perpisahan membuat wajahku berubah. Dan mereka semua tentunya anak-anak kita. Iya, Bang. Mereka semua adalah anak-anak kita. Sudah pada lebih besar daripada ayahnya. Kalau begitu, silakan duduk dulu, Bang. Aku boleh duduk, Aina Mardia? Tentu saja boleh, Bang Zaini. Silakan duduk dulu, Bang. Dan pandangilah mereka semua. Ayahmu pulang, Nak. Ayah, aku Maimun, Ayah. Maimun? Iya, Ayah. Kau sudah besar sekarang, Nak. Dulu, waktu Ayah pergi, kau masih sangat kecil sekali. Kakimu belum bisa berjalan. Anak kakak ini siapa? Saya Rahmati, Ayah. Rahmati. Aku baru ingat ketika aku pergi dulu, engkau masih di dalam kandungan makmu, Nak. Rahmati, kau cantik sekali, mirip dengan makmu waktu masih muda. Aku bahagia sekali. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri tidak tahu, Bang, di mana aku harus memulai berbicara. Anak-anak sekarang sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, ternyata anak-anak juga dapat tumbuh besar walau tanpa ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Zainal bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun tidak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar menjadi yang pertama di dalam ujian. Dan Rahmati, dia membantu aku menjahit. Ah, Mak. Sepertinya si rebusnya sudah masak. Kau masak sirup Aina Mardia? Iya, Bang. Iya, Ayah. Setiap hari raya, Mak selalu masak sirup. Iya, Ayah. Kata orang, kalau hari raya tidak ada si rebus, gak sah ya.
makan. Iya ya, buatan makmu. Enak juga. Betul itu ayah. Iya, ya. Setiap lebaran, Bang Maimun selalu menghabiskannya. Kalau kau mencari istri, carilah seperti makmu yang pandai membuat limpan. Itu pasti ayah. Ini serupunya, Bang. Silakan dimakan dulu. Pelan-pelan, Bang Zaini. Itu baru saja masak. Enak sekali enamannya. Rasanya tidak berubah seperti 20 tahun yang lalu. Tahun aku menjadi saudagar besar di Malaysia. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Dan seperti seolah-olah tidak puas-puasnya menyeret aku ke dalam lembah kesengsaraan. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Sejak itulah segala yang dikerjakan tidak lagi menjadi sempurna. Sementara aku semakin tua, lalu terbayang di mata dan jiwaku anak-anakku, istriku, kalian seperti mengharapkan kasihku. Zainal, maukah kau mengambilkan segelas air untuk ayah? Dari tadi hanya kau saja. Zainal, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya engkau senang, Nek. Sudah semestinya ayah bertemu kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak berjumpa. Ya sudah, kalau Zainal tidak mau, kau saja Maimun. Maukah kau mengambilkan segelas air untuk ayah? Baik ayah, baik. Maimun, kapan kau mempunyai ayah? Zainal, Kami tidak mempunyai ayah, Mak. Zainal, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai ayah, kataku. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami memanting tulang selama ini menjadi budak orang? Kami tidak mempunyai ayah, Mak. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan Mak saja loncat ke laut. Untung Mak cepat sadar. Dan kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku di sana umur 10 tahun menjadi budak orang? Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira sedikit pun tidak ada. Dan kau Maimun, lupakah kau saat menangis di sekolah rendah dulu? Karena kau tidak dapat membeli kelereng seperti kawanmu yang lain. Dan kau juga bersekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana sini. Itu terjadi karena kita tidak mempunyai ayah, Mun. Dan kalau memang kita mempunyai ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Bang, tapi Mak saja sudah memaafkannya, Bang. Mengapa kita tidak? Mak seorang perempuan, Mun. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan Mak karena lapar, dingin dan berpenyakitan. Dan Mak selalu bilang, ini adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu lah yang harus disalahkan. Lalu kemudian Mak menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Dan aku menjadi budak orang.
Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia. Aku tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Ya, dari orang lain yang telah meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Di waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang tergambar dan terbayang di ruang mataku hanyalah gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan perempuan asing, lalu menyeretnya ke lembah perjanaan. Lupa dia kepada anak istrinya, juga lupa dia kepada kewajibannya, karena nafsunya telah membawanya ke pintu neraka. Dan hutang yang ditinggalnya pun pada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku ikut lenyap sama ayah yang meninggal itu. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Jadi, kalau memang kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Bang, tapi lihat keadaan ayah sudah seperti ini sekarang. Maimun! Dia sudah tua, Bang Zainal. Kenapa sering benar kau ucapkan kalimat orang tua kepada orang yang tidak berarti tua? Kenapa kau panggil ayah selalu kepada dia? Hanya karena dia datang ke sini dan mengaku sebagai orang tua kita. Lalu kau sebut dia ayah? Hah? Padahal kita sama sekali tidak mengenalnya, Mun. Sama sekali tidak. Sekarang coba kau perhatikan. Apa kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Ha? Bang Zainal, ayah sudah tua, Bang. Kita adalah darah dagingnya, Bang. Walau bagaimanapun buruk kelakuannya, kita tetap anaknya, Bang, yang harus merawatnya. Bang. Jadi maksudmu kita harus merawatnya? Setelah dia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana dan ia kembali karena sudah tua, kita harus merawatnya. Enak betul. Zainal, sampai hati kau berkata seperti itu kepada ayahmu. Ayah kandungmu. Apa? Ayah kandungku? Zainal yang dulu memang pernah punya ayah kandung, Ma. Tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Zainal yang sekarang adalah Zainal yang dibentuk oleh Zainal sendiri. Zainal tidak punya hutang budi pada siapapun di dunia ini, Ma. Zainal merdeka, semerdeka-merdekanya, Ma. Aku pernah berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan oleh sebab itulah aku datang kemari pada hari ini. Pada hari tuaku. Untuk menebus segala kesalahan dan dosa-dosaku. Tapi ternyata sekarang. Ya. Benar katamu, Zainal. Benar. Tapi aku sudah tua. Aku tidak bermaksud mendorong-dorongkan diri agar aku diterima di tempat di mana aku tidak dikehendaki. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi tahukah kau, Zainal? Engkau adalah anak yang paling aku sayangi. Anak yang sangat aku harapkan dulu. Namamu kami beri dari nama kami berdua, Zaini dan Aina. Tahukah kau betapa sakit hati ayah? Aku yang dulunya orang kaya, orang tua yang disegani banyak orang, sekarang diusir banyak pengemis oleh anak kandung sendiri.
Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus dalam lembah kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Ayah, tunggu dulu ayah. Jika Bang Zainal tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi, ayah. Maimun! Apa kau pernah menerima pertolongan dari orang tua itu, ha? Aku pernah menerima tamparan, Mun. Tendangan juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji jarah pun aku tidak pernah menerima apa-apa dari dia, Mun. Jangan begitu keras, Bang. Jangan kau membela dia, Mun. Ingat siapa yang membesarkan kau selama ini. Kau lupa? Akulah yang membesarkan kau selama ini, Mun. Dari penghasilanku sebagai katu turunan orang. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku, Mun. Aku! Bang Zainal, engkau telah menyakiti hati Mak, Bang. Hah? Kau pula ikut-ikutan membela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang berperan sebagai ayahmu selama ini. Tapi baiklah, peliharalah orang itu kalau memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan betapa pahitnya kehidupan tanpa seorang ayah. Cukup, Zainal. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya akan membuat kekacauan di rumah ini. Aku hanya akan mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak-anakku saja. Biarlah aku pergi. Mungkin ini jalan yang terbaik. Tidak ada jalan bagiku untuk kembali. Ayah, tunggu dulu ayah. Apa ayah punya uang? Ayah, kemana ayah akan pergi sekarang? Aku tidak tahu. Aku hanya seorang pengemis sekarang. Sebenarnya aku malu untuk masuk kembali ke rumah yang pernah aku tinggalkan dulu. Tapi aku sudah tua, lemah dan sangat. Langkahku saya kembali, Nak. Aku kira semua bisa kembali seperti dulu. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di belakang sana. Tapi aku tak sanggup untuk masuk kembali. Malam hari raya dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan angin topan. Demikianlah nasib Manu. Bang, bagaimanakah Abang? Tidak dapatkah Abang memaafkan ayah? Besok sudah hari raya, Bang. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Kemana dia akan pergi setua itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab sedikit pun terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, Abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Sudah! Kenapa kalian memandangku sebagai terdakwa, ha? Kenapa hanya aku saja yang disalahkan? Aku sudah lama membuang rasa itu. Sekarang kalian pilih, aku atau dia? Tidak, Bang. Tidak. Aku akan panggil ayahku kembali, Bang. Maimun! Maimun!
mesti pulang, Bang. Bangun! 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 Mana ayah, Bang? Tidak aku lihat. Mana ayah Maimun? Hanya tasnya saja yang aku dapatkan. Mana ayah Maimun? Di mana dia, Mun? Tak tahu aku, Pak. Di mana dia, Mun? Tak tahu aku. Maimun. Apa ayah loncat ke dalam sungai? Dia tidak menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati oleh orang lain. Dan dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti itu. Aku telah membunuh ayah.